Halo Rencang. Oke, balik lagi bareng aku Nizar di Lifestyle Podcast. Di channel ini, kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu teman aku yang sekarang udah istilahnya jadi public figure nih. Jadi public figure di Korea. Oke, jadi Korea. Jadi tinggal di Korea. Perkenalkan diri dulu dong. Halo, apa Rencang ya? Ya, halo Rencang. Halo Rencang. Kenalin, aku Fanya. Aku Zafanya, tapi sekarang dipanggilnya Fanya. Aku adalah penyanyi dan juga salah satu member dari girl band Z Girls. Yeay! Oke, aku lagi sama Zafanya. Iya. Salah satu member girl band Korea, namanya Z Girls. Biar nggak bingung, Z Girls. Ya, Z Girls. Yang bingung, Z Girls. Kalian bisa cari, bisa lihat di YouTube, bisa lihat di Instagram, nanti bisa di follow Instagramnya juga Zafanya. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang lifestyle, tentang fashion, gitu-gitu sih. Oke, siap. Oke, ini kita jujur kita ngerekordnya kita pas karena ini masih corona, jadi malah kebetulan jadi bisa ketemu Fanya. Jadi banyak pulang. Nggak bisa balik. Jadi aku mau ngobrol-ngobrol sama Fanya. Ya, siap. Ngobrolin tentang sneakers. Sneakers. Ya, skena sneakers nih. Kamu suka nggak sih sama sneakers? Suka banget. Suka banget. Sesuka apa sama sneakers? Sesuka aku sama kamu. Asyik. Malah ngopo. Sesuka gimana ya? Kalau ngebahas tentang fashion, yang paling aku utamain mungkin ya sepatu dulu gitu. Tapi kayak gimana ya? Aku dibandingin make high heels atau sepatu-sepatu cewek atau sendal gitu, sendal jepit lah apa, flat shoes, wedges, yang sejenis itu aku lebih nyaman ya, lebih nyaman pakai sneakers. Karena lebih ini ya, kasarnya dipakai di segala medan ya. Iya. Segala medan enak. Karena kalau kayak wedges, apalagi high heels. Apalagi aku orangnya pecicilan ya kan, nggak bisa diem, aku harus gerak terus. Kurang fleksibel ya kalau pakai kayak wedges, terus apa high heels gitu-gitu dan sejenisnya. Sneakers kalau tadi bilang suka, berarti koleksi nggak? Koleksi sneakers nggak? Kalau dibilang koleksi sih enggak juga sih kalau koleksi, karena aku masih belum gimana ya, kayak yang mungkin aku orangnya bukan yang kayak aku harus dapetin itu gitu loh, bukan yang kayak gitu. Aku lebih ke keren nih barangnya gitu, aku suka nih, kalau misalnya lagi ada duit lebih ya aku beli gitu. Kalau misalnya lagi nggak ada ya enggak gitu. Tapi aku punya kayak kewajiban, aku harus punya sepatu yang pertama itu Converse. Itu aku harus punya yang high. Converse yang high itu aku harus banget punya. Kalau nggak punya kayak ada yang kurang. Ada yang kurang. Itu kayak kewajiban itu. Sama satu lagi ya Nike Jordan. Nike Air Jordan. Ya, harus ada satu gitu. Oke, berarti tipe sneakers yang disenang kayak tipe-tipe Jordan gitulah ya? Iya, yang Jordan, high gitu. Yang tinggi. Yang solnya tinggi. Oh, yang solnya tinggi. Tapi atasnya juga tinggi gitu. Atasnya juga tinggi. Berarti. Soalnya aku kan pendek ya. Kalau kurang tinggi ya tambahin insole. Soalnya ini aku kasih tahu, ini ada cheat. Jadi kalau misalnya kamu pengen kelihatan tinggi itu beli sepatu yang high. Karena dan ukurannya lebih besar, satu ukuran lebih besar. Karena dalamnya dinaikin size-nya. Size-nya dinaikin karena dalamnya bisa dikasihin insole. Di double insole-nya. Ini di double guys insole-nya guys. Aduh, ini aja deh kasih tahu. Ini aku sebenarnya pakai insole tuh segini. Oke, aku baru tahu beneran. Ini sekitar berapa senti ya kalau dibilang tuh? 7 nggak sih? 10 atau 7? Nggak sampai sih 10, ya di atas 5 cm. Iya, seginian 5 cm lah. agak lebih dikit. Ini tuh empuk banget, tapi sebenarnya ininya tuh udah tinggi, udah segini sendiri kan? Udah segini sendiri. Tapi aku selalu beli size yang lebih gede atau size cowok
yang bisa dikasihin ini gitu. Rahasia Beneran. gitu teman-teman. Ini juga bisa jadi ini loh, bisa jadi opsi buat teman-teman yang nonton podcast ini atau yang dengerin podcast ini. Itu Aku malu ya. mungkin cewek-cewek Gak bisa cuma nih. cewek, cowok juga. Cowok, tapi jarang sih aku lihatnya cowok Ya begini kamu ya. jarang, orang luar di Korea mah. Masa iya sih? Di Korea tuh, ih gila loh, sepatu kayak gini aja dikasih. Paling Sebenarnya enggak jadi gini nanti. Iya, paling enggak 2 cm, 2 cm 3 cm, 2 cm 3 cm. Ini tuh udah tinggi. Jadi tuh tulang Aku sengaja beli ini karena ini kan udah tinggi. jadi tulang Udah ini tuh kelihatan gini. kelihatan. Tulang apa mata kaki. Mata kakinya tuh ntar kelihatan Oke, gitu oke. agak keluar. Sebuah input yang sangat bagus. Wah, aku baru tahu beneran. Ternyata padahal Jordan itu udah tinggi loh. Oke, nanti Tips and trick dari Fanya. out of record aku bakal nanya-nanya. Siapa tahu kayak sepatu-sepatu Converse kan soalnya kan lepek. Lah Converse, tapi Converse harus yang high sih. Iya, maksudnya Converse kan soalnya kan letter gitu loh dari depan sampai belakang kan sama. Iya. Nah, itu bisa tuh. Karena aku emang suka tipikal sepatu yang sol depan sama belakang tuh lebih tinggi belakang. Kayak buat Kelihatan. jalan tuh lebih enak. Oh berarti kamu kalau jalan tuh emang agak jinjit gitu ya? Heeh. Heeh. Aku tuh kalau jalan pakai Converse, maksudnya bener-bener nggak ditambah-tambahin. Itu sakit, telapaknya sakit. Capek. Heeh. Capek. Pakai yang empuk-empuk gini enak. Wah, Wah itu nanti Mantap. konten sendiri tuh. Mantap, Bukan di mantap. sini tuh konten baru nanti. mantap Tips sekali. and trick memakai sneakers biar kamu kelihatan Mantap gagah gitu. sekali. Oke. Balik lagi ke ngobrolin sneakers. Dari kapan suka sneakers? Dari sekolah, dari kuliah? Kalau sekolah belum sih. Belum. Aku kayak sekolah tuh namanya fashion tuh masih bego banget, masih cuek abis. Dari kuliah kayaknya. Karena lingkungan juga gitu. Terus pas kuliah aku juga udah nyari duit sendiri part time di toko di ini lagi distro gitu. Jadi lebih belajar tentang fashion lagi gitu. Jadi udah bisa dapat duit sendiri, bisa nyari sepatu sendiri, bisa nyari barang sendiri, bisa beli. Jadi ya belajar dari kuliah itu mungkin. Berarti mulai dari kuliah. Mulai suka sneakers. Sama, dari kuliah suka sneakersnya tipe-tipenya sama kayak Converse gitu. Iya, aku dari dulu Converse nomor 1. Berarti Converse. mulai dari kuliah. Tapi kayak gini nggak sih, kayak ngulik-ngulik sneakers lain gitu nggak sih? Oh pasti. Kalau apa sih? Sekarang kan lagi zaman yang sepatu agak tinggi-tinggi gitu kan, yang biar kamu kelihatan tinggi gitu. Sekarang tuh lagi Kayak Skechers. Skechers, terus bahkan Gucci juga. Iya. Dia kan tinggi kan? Balenciaga. Gucci, Balenciaga, Ini juga salah satunya kayak gitu. LV, semuanya Sol-sol udah tinggi. modelnya naik-naik tinggi-tinggi gitu. Awalnya tuh kalau nggak salah yang booming sepatu tinggi gitu tuh nih nggak sih? Villa. Villa, Villa yang Villa dulu. benar-benar di Korea ya itu ya dari. Korea boomingnya. Sampai sekarang masih tetap Converse atau kayak udah pindah ke brand lain? Aku dibilang pindah ke brand gitu nggak tentu sih, soalnya apa aja aku brandnya, yang penting kalau menurut aku menarik ya, kalau aku bisa beli ya beli gitu. Oke. Nah, sekarang tentang thrifting, fenomena thrifting di tahun 2018 akhir lah, 2019 tuh di sini itu kenceng banget. Di Korea gitu nggak sih? Kalau di Korea aku nggak tahu dia boomingnya kapan. Cuman selama aku di Korea, kan aku ke Korea itu 2018 akhir ya, bulan November. Berarti sampai sana sekitar waktu sampai sana tuh aku dulu belum tahu banget namanya thrifting di sana. Tapi kalau dari kuliah aku Udah thrifting? emang suka thrifting gitu. Oke, menarik nih. Dan kalau thrifting di Indo, di Jogja itu kan seru ya kan, musiman nggak sih? Musiman. Terus kadang tuh dulu itu aku tuh di alun-alun tuh loh, Iya. tahun barunan. Sekaten. Nah, Sekaten. di Sekaten tuh ada thrifting juga kan. Iya. Itu pasti rame banget. Nah, yuk kalau di Indo jangan thrifting lah. Ngawul. Ngawul, teman-teman. Ngawul. Dan aku bukan tipe orang yang apa sih kok ngawul gitu. Iya. Kok apa sih kok thrifting, tapi lebih ke menurut aku seru aja gitu, kayak nyari-nyari barang, dan kadang kita juga bisa dapat barang yang branded gitu. Ya, tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari gitu. Kalau di Korea tuh ada banyak, harganya lebih mahal.
mungkin karena kondisi barangnya juga ya. Kondisi barangnya itu tuh masih benar-benar kayak Baru lah ya. 98% ya, Ya, 95 mulus masih, lah. masih bagus banget Barangnya gitu. mulus. Dan nggak segan gitu buat ngeluarin duit Ha-ha. segitu gitu. Kemarin aku sempat cari jaket oversize gitu kan. Kemarin kan sempat winter kemarin tuh sempat booming namanya bukan namanya sih, jaket kulit sintetis warna hitam yang oversize gitu tuh sempat booming di sana kan. Itu juga banyak di thrifting gitu, harga sekitar 40 sampai 75 ribu won. Itu kalau dirupiahin sekitar 500 sampai hampir 1 jutaan lah gitu. Tapi kalau dari barangnya yang bagus kayak gitu, aku sih nggak takut buat beli barang. Oh iya benar. Buat beli barang itu gitu loh. Karena kualitasnya udah jelas lah ya. Ya, thrifting di sana juga namanya tuh lebih ke vintage. Vintage. Ya, jadi lebih keren nggak sih? Iya benar. Ini bajunya vintage loh gitu. Jadi Vintage. kayak berarti itu baju yang dieman-eman gitu. Di Disayang. Disayang. Istilahnya di sana sih sebenarnya sama aja ngawul. Tapi sebenarnya bisa dibilang di Indonesia tuh thrifting atau ngawul tuh unik karena ya nggak tahu ya, karena aku juga belum pernah lihat thrifting di Korea. Cuma kalau thrifting di sini itu kalau kayak sekaten tadi yang kamu bilang, itu kan pasti modelnya tumbukan baju gitu kan. Kayak yang mungkin yang digantung ada, cuman kan ada beberapa doang, jaket-jaket semua. Nah yang ditumpuk tuh kan kayak kita tuh bisa nyari, ngubek-ngubek dengan bau khas baju thrifting. Betul. Itu sangat khas sekali. Yang katanya harus dicuci pakai air panas dulu. Ya, direbus. Direbus. Kata orang. Kita nyari-nyari, ternyata dapat sesuatu yang maksudnya kita nggak ekspektasi, kita dari rumah tuh kayak nggak ekspektasi dapat itu gitu. Ternyata dapat baju yang menurut kita itu buat kita pakai itu keren, atau malah kita bisa dapat brand gitu. Cuman ya kadang di sini tuh menurutku ya agak kurangnya sih kayak yaitu kurang dirawat aja, kurang dirawat. Ada yang ternyata kita dapat brand oke, ternyata bolong, ada yang bolong gitu-gitu kan. Mungkin kalau di Korea ya lebih dirawat kali ya. Hampir sama sih di sana tuh. Kalau lebih ke pasar itu ya ditumpuk-tumpuk gitu, kamu tinggal nyari-nyari gitu yang namanya pasar ya. Tapi kalau misalnya ada toko sendiri gitu, kalau di sini kan Puja nggak sih? Puja. Yang ada tokonya gitu loh maksudnya. Puja Fashion. Puja Fashion itu kan thrifting tapi ada tokonya. Di sana tuh juga ada vintage shop gitu, atau di subway ada tapi digantung gitu. Iya. Dibedain jenis-jenisnya, harga-harganya gitu. Jadi lebih menarik untuk dilihat nggak sih kalau misalnya orang jualan gitu. Terus selama di Korea ya setahunan lebih ini berarti udah beberapa kali thrifting di sana berarti. Harga thrifting tapi udah jelas beda ya waktu kamu dulu masih sering thrifting di Indonesia, terus kemarin nih thrifting di Korea, harganya tuh beda banget atau ya hampir sama? Harganya sama kok. Kalau di sini kan 5.000 sampai 25.000 gitu kan. Ya buat ya kaos. Ya kaos gitu. Di sana juga 5.000 sampai 25.000. Tapi kan mata uangnya beda. Mata uangnya beda. Dikali 12. Jadi kalau misalnya 5.000 sana dikali 12 gitu. Atau enggak dikali 10 lah biar gampang. Jadi ya 5.000-nya sana, 50.000-nya kita gitu. Lebih mahal jatuhnya karena mata uangnya beda. Cuman buat orang sana uang segitu itu kan kayak jajan doang gitu. Sama. Benar. Terus penjualnya kalau di sini nih sekarang ya, mungkin kamu kan udah jarang kan sekarang thrifting di Indonesia. Penjual di tempat-tempat awal lah, tempat thrifting itu di Jogja ya setahu aku. Itu udah tahu harga, udah tahu merek. Jadinya brand ini gitu udah disendiriin sama dia, dan harganya udah nggak kayak dulu lagi. Dulu masih bisa aku dapat jaket harganya 60.000 doang. Sekarang bisa 200.000. Oh iya. Iya, bisa 200 lebih gitu. Terus kemeja flanel gitu kita bisa, kalau dulu paling 50 ribuan. Sekarang tuh bisa 100 lebih. Oh iya. Iya, karena fenomena ya 2019 kesini lah, itu tuh jadi rame banget. Entah apa yang bikin itu rame, maksudnya siapa yang memulai, akhirnya jadi rame banget, dan sampai influencer fashion atau istilahnya ya fashion entusias lah, yang di Jakarta lah gitu-gitu mulai pada tertarik. Yang dulunya mungkin pas zaman 2017-an gitu hypebeast kan, mereka pakai brand branded Supreme, Bape dan lain-lain, akhirnya mereka nyentuh itu sekarang.
Mereka nyentuh itu dan mereka mungkin maksudnya jadi penjualnya jadi tahu tuh mungkin salah satunya karena itu juga ngelihat mereka nyari-nyari barang sambil ngomongin harga, ngomongin nama brand gitu kan ya, secara nggak langsung penjualnya jadi denger kan, tahu kan si mas ini, si mbak ini nyari brand ini gitu. Oh, sekarang terus jadi dibedain gitu. Jadinya kayak kapan ya, belum lama tuh aku coba iseng-iseng nyari, tapi akhirnya kayak jadi udah nggak kayak dulu lagi gitu. Si bapaknya tuh langsung kayak nyebut, nyari apa mas? Uniqlo. Waduh. Bapaknya tahu Uniqlo, terus dia nyebut apa champion di sini. Aku dalam hati langsung wah, udah kelihatan nih harganya kalau bapaknya udah gitu kan. Nggak bisa nawar lagi berarti. Paling nawar-nawar ya turun 5.000 10.000, udah nggak kayak dulu. Kayak dulu bener-bener bapaknya tuh ya kayak mungkin dipatok kan ya, dipatok harga. Yang di bagian sini ya 20.000 semua, entah apalah brandnya. Sama aja di Korea juga udah begitu. Bahkan kayak barang mereka kayak Dior, Chanel, kadang Burberry itu udah disendiriin gitu. Ada tapi ya di sana? Ada. Thrifting brand-brand kayak gitu? Ada. Oke, lumayan asik tapi. Mungkin karena mereka kan bagiin barangnya kan udah mereka gantung-gantungin gitu kan. Jadi mereka pasti ngecek satu-satu nggak sih? Nggak di kayak gitu loh. Iya. Nah, kecuali kalau emang di pasar sih beda mungkin. Tapi kalau di toko-toko yang vintage gitu tuh biasanya mereka udah bedain. Kayak sejenis Puja lah kalau di sini ya. Kalau di sini ya susah banget sih nyari yang kayak branded gitu. Mungkin dapat tapi paling ya nggak kondisinya ori. Nggak Ya, bagus. Antara kondisinya nggak bagus atau kita nggak tahu ori atau enggak. Kita nggak tahu ori atau enggak. Oh ya betul. Paling itu sih susahnya kalau kita ngubek-ngubek di tempat thrifting. Tadi kita kan nyinggung juga tentang hypebeast. Di tahun-tahun 2017. Ayo santai ya, aku san. 16, 17. Itu kan itu masih di Indonesia berarti kan? Belum ke Korea. Nah, itu kan pasti tahu tuh fenomena hypebeast tuh. Iya. Hypebeast yang dari ujung kepala sampai ujung kaki semua ya branded lah. Yang brand-brand streetwear gitu, Supreme, Bape, Off-White segala macem. Itu kalau sekarang dilihat sekarang nih, asiknya nih. Lihat sekarang menurutmu masih dari kacamata kita pribadi aja ya. Kayak masih relate nggak sih dengan fashion sekarang tuh, kayak masih pakai dari ujung ke ujung? Kalau dari ujung ke ujung, sebenarnya mau dari dulu sampai sekarang tuh aku bilang relate tuh gimana ya? Kayak menurut aku kayak nggak apa ya wagu gitu loh, kayak norak nggak sih jatuhnya kalau aku ya. Karena menurut aku namanya fashion itu tuh nggak harus barangnya tuh branded gitu. Namanya fashion tuh kamu bisa pakai apa aja gitu. Yang penting nyaman di kamu, menarik dilihat, atau ada poin tertentu gitu loh yang kamu mau tunjukin gitu, dari fashion kamu. Kayak aku itu sih, aku pernah sering lihat sih kayak misalnya dia pakai topi Supreme, terus habis itu dia pakai jaket Bape, terus kaosnya Gucci, and then celananya model apalah, Nike, LV, and then shoes segala macam kayak gitu. Kayak menurutku malah ngopo gitu loh kayak gitu. Kayak benar. Mungkin tujuannya dia tuh untuk kayak pamer kayak sebenarnya. Terus kalau tapi sebenarnya dibilang fashion pamer tuh nggak apa-apa loh, maksudnya itu kan sebagai tanda bukan tanda, sebagai pembuktian kamu gitu loh. Maksudnya kayak kamu tuh kayak gitu, karakter kamu tuh kayak gitu. Teman pamernya tuh dengan pamer yang salah gitu menurut aku. Namanya fashion tuh nggak harus dari brand dari atas sampai bawah, lebih ke poin-poinnya aja gitu. Orang kan kalau lihat yang norak-norak kayak gitu tuh ya males ya. Karena mungkin tuh gini, kalau menurutku pribadi nih ya teman-teman, menurutku pribadi tuh mereka ngelihat seorang influencer atau fashion antusias pakai brand itu, mungkin ditabrak-tabrakin atasnya tadi Supreme, Bape, segala macem, Gucci, tabrakin jadi satu. Mungkin itu konten diupload di Instagram mereka atau di YouTube itu konten. Tapi mungkin bagi penikmatnya, bagi yang ngikutin si influencer itu, mereka mungkin mikirnya ya style dailynya mereka kayak gitu, jadi terus diikutin gitu kan. Jadinya jalan-jalan, apalagi khususnya di Indonesia ya, dengan kondisi iklim kita panas dan hujan. Bener banget. Kalau pas musim panas tuh kita pakai yang double hoodie, tambahin lagi luarnya bomber atau vest atau apa gitu. Ya gitu-gitulah, pasti kalian tahu kan, itu kayak piye gitu nggak sih? Ya benar. Rasanya tuh kayak kurang lah. Tadi tuh sebenarnya juga aku tuh mau kesini, kan kamu bilang mau ngomongin tentang lifestyle sama fashion gitu kan, maksudnya biar sekalian aku juga lagi pengen fashion nih gitu. Tadinya aku tuh mau pakai hoodie sama tambahin blazer gitu.
Cuman kan ya maksudnya kan ini lagi panas banget ya. Lagi panas banget. Gini aja aku tuh udah keringetan kayak gini gitu loh. Kalau di Korea sih mungkin masih fine. Iya, bener. Apalagi kalau misalnya keadaan mungkin iklimnya lagi winter atau masih yang dingin-dingin gitu, malah bisa ditambah lagi gitu. Udah pakai hoodie, terus pakai blazer, luarannya masih pakai coat atau aku bisa tambahin shawl gitu. Bener-bener kayak gitu, cuman ya tergantung situasi juga nggak sih, maksudnya Iya, situasi kamu mau tempat. fashion kayak gimana pun, tapi kalau situasinya lagi nggak tepat bisa dilihat tuh kayak kurang nyaman. Karena menurutku juga sebuah fashion tuh bisa dibilang oke kalau orang lihat kita juga nggak norak. Bukan kita pribadi aja yang kita pikir kita tuh keren pakai ini, tapi belum tentu orang lihat kita tuh keren. Iya betul. Kita ngaca-ngaca keren, ternyata nanti di luar ternyata nggak cocok cuacanya ternyata panas kok, kita pakainya double. Ya mungkin agak-agak pas kalau di sini musimnya musim hujan kan, mungkin bisa agak cocok kita pakai hoodie tambahin apa karena kan malam dingin gitu. Tapi kalau kondisinya pas musim-musim panas gini juga kurang gitu sih kalau menurutku. Tapi bisa juga kan tergantung tempat juga. Kalau kayak mungkin di Eropa gitu kan pasti kan selalu dingin, atau di Korea atau di Jepang gitu nggak masalah sih bener. Jadi melihat kondisi tempat. Terus Gitu. kayak balik lagi kan fashion kan juga sebenarnya kan buat diri kamu sendiri ya kan, nggak buat orang lain gitu kalau menurut aku sih. Jadi buat diri kamu sendiri aja senyaman kamu, tapi ya yang penting nggak norak gitu. Iya, karena semua itu balik lagi ke mix and match. Iya. Mix and match, gimana cara kita nge-mix dari pakaian kita, dari celana kita, dari sneakers atau sepatu yang kita pakai. Kalau kita asal nabrakin tapi itu maksudnya kurang match juga nggak bagus juga kan. Iya. Kalau menurutmu seberapa penting mix and match style? Kan ada juga orang yang tipikalnya dia nggak peduli style pakaiannya, dari baju, celana gitu dia nggak peduli, yang penting fokus ke sneakers. Dia sneakers keluaran terbaru beli apa yang keren lah gitu. Terus atasannya ngasal. Ada juga yang atasnya itu juga harus dipikirin dong gitu kan, karena orang juga ngelihatnya, kita ngelihat sepatunya keren tapi atasnya kok gitu, ini jatuhnya juga balik lagi ke norak juga kan. Nah kalau menurut kamu pribadi? Kalau buat aku sendiri ya, buat aku sendiri sih aku lebih suka dari atas sampai bawah ya, karena kan secara sekarang aku tuh public figure, dimana orang ngeliat tuh nggak cuman bawahnya doang atau atasnya doang gitu. Jadi orang pasti ngeliat aku tuh dari atas sampai bawah. Malah justru dimulainya dari atas kan? Dan dari atas jatuhnya tuh orang nilai aku gitu loh. Kalau enggak ya bukan public figure namanya. Terus dengan seperti itu juga membuat aku kayak berarti apa sih, citra ya. Misalnya itu lebih ke citra gitu sih. Aku juga harus ngikutin zaman. Kalau enggak ngikutin zaman ya gimana bisa jadi inspirasi buat orang gitu. Ya tapi aku juga seneng ngejalanin kayak gitu. Aku juga nyaman dengan cara berpakaian aku yang seperti itu gitu. Dan aku orangnya tuh mut-mutan tuh loh. Kadang kalau misalnya lagi pengen fashion gitu ya aku lakuin gitu. Tapi kadang tuh aku kalau lagi pengen gembel ya gembel gitu. Tapi kalau misalnya dari kayak ngutamain satu poin tertentu juga sebenarnya nggak masalah sih. Iya, nggak masalah. Kayak kamu pakai polosan doang, tiba-tiba sneakersnya merah gitu atau apa. Kalau enggak polosan doang tapi belt kamu tuh mahal, Hermes atau Gucci gitu. Gitu kan. Itu malah nggak apa-apa gitu. Maksudnya ada poin gitu loh. Orang bisa lihat, oh poinnya tuh di situ gitu. Sekarang tuh kayak lebih mentingin mix and match daripada lebih ke brand kalau aku. Jadi brand tuh kalau aku kayak nomor kesekian, tapi yang penting match nggak nih cara aku nge-mix dari kaos, mungkin dari celana. Mungkin aku juga tipikal orang yang lebih suka atasnya tuh ya nggak begitu rame kaosnya, jadi kayak mungkin lebih ke polos atau ada desain yang kecil gitu. Terus celananya mungkin celana polos atau celana loose lah, celana gombrong gitu, tapi kita main di aksesoris atau di sneakers. Jadi kita ngejrengin di sneakersnya, kita bisa mainin di topi gitu-gitu. Kalau menurut aku, kalau kamu kayak fashion yang kamu senengin tuh lebih ke gimana? Lebih ke suka yang minimalis polos-polosan atau kayak kan kamu tinggalnya di Korea nih sekarang. Fashion di Korea itu kan suka yang mereka tuh nabrak-nabrak. Nah, apakah kamu tuh juga ngikutin tren fashion nabrak-nabrak gitu, apa tetap kayak
kamu suka yang minimalis? Nah ini seru nih, sebenarnya aku tuh lebih suka yang minimalis, maksudnya lebih suka yang simple, warna simple gitu. Karena gimana ya, aku paling suka warna hitam putih gitu loh, yang atau earth color yang biasa-biasa aja gitu. Jadi ntar kalau misalnya, tapi nih misalnya aku mau shopping gitu, aku mau beli warna-warna yang tabrak-tabrak gitu, jatuhnya tuh kayak udah hitam aja gitu loh, kayak ending-endingnya tuh aku beli tuh baju itu lagi, hitam putih cari lagi. aman Gitu. Cuman ya sebenarnya di Korea tadi kan kamu bilang apa, di Korea banyak nabrak-nabrak, ya nggak semua juga sih, banyak yang nabrak, banyak yang warnanya hitam-hitam semua. Di sana juga sama kok, sama di Indo juga orang gimana ya, bisa dibilang orang gaul gitu. Ya, anak muda zaman sekarang. Jadi sekarang kita lihat deh, ini kan kita podcast di cafe ya. Orang-orang sekitar kita aja tuh pakai baju warna hitam, yang biasa-biasa itu loh, tuh masnya yang sebelah sana hitam, terus yang mbaknya dua juga hitam, aku juga pakai hitam, kamu putih gitu. Maksudnya warnanya tuh netral nggak sih? Tapi ya sama di sana juga sama aja gitu. Mungkin kayak kebanyakan yang diekspos. Mungkin kan dari segi boyband girlbandnya, terus dari segi drama-dramanya gitu kan pasti mereka main. Mungkin kan dari situ orang lihat. Kayak mungkin dari fashion stylist gitu. Kalau orang yang belum pernah ke Korea kan pasti ngeliatnya dari situ kan. Itu mungkin kebanyakan ya taunya ditabrak-tabrakin. Nah, aku sukanya itu tuh kayak bukan cuman stylish sih ya, stylish ya, fashion designer orang sana tuh berani tuh loh, nabrak-nabrakin warna atau dirombak sendiri sama dia, atau di mix and match gitu sama dia. Jadi mereka tuh nggak takut salah gitu. Iya bener. Yang salah tuh bisa dibikin bener sama mereka gitu. Aku juga sukanya Korea gitu, karena beberapa acuan aku ngelihat buat aku nge-mix and match styleku tuh juga salah satunya Korea, Jepang. Paling suka tuh aku Jepang, Korea, terus Amerika lah. Jadi yang buat kiblat fashion gitu. Karena satu, kalau Korea tuh mereka berani nabrak. Jadi kita kayak pengen nyoba bisa nggak sih kita nabrak gitu juga. Terus kalau Jepang tuh aku suka yang gaya-gaya selengeannya, gaya-gaya gombrong-gombrongnya gitu, aku juga suka tuh. Kalau dari Amerika sih emang kebanyakan Amerika Eropa lah ya, itu mainin brandednya. Mainin brandednya tuh mereka nggak yang ngasal. Ya mungkin ada beberapa yang habis banget dicampur-campur gitu. Mungkin ada yang aku sukanya dia pakai satu brand tapi dia bisa menempatkan brand itu gitu nggak sih? Benar-benar. Asiknya tuh gitu. Itu ya balik lagi ke mix and match kita sih. Jadi buat teman-teman juga bisa jadi salah satu saran juga. Jadi buat biar nggak salah juga sih. Karena orang lain juga bakal ngelihat kamu. Cara berpakaian buat yang suka stylish. Terus ngomongin tadi kan kita sempat nyinggung soal branded stuff. Nah, barang-barang branded itu kan juga salah satu bisa jadi penunjang buat kita berfashion, berstyle. Menurut kamu seberapa penting barang branded? Ya sejenis Gucci dan lain-lain lah, Gucci, LV segala macam. Pokoknya barang yang bisa dibilang high. Seberapa penting buat kamu pribadi? Buat aku pribadi ya, berarti no offense nih. Iya, no offense, nggak apa-apa lah. Kalau aku sekarang tuh kan aku lagi ada di masa namanya cari duit. Maksudnya memahami namanya cari duit ki angel gitu loh. Dan buat beli barang-barang branded seperti itu tuh buat aku nggak mudah ya, nggak mudah, nggak gampang gitu loh, nggak mudah buat beli barang kayak gitu. Secara mungkin UMR di sini tuh kalau nabung aja itu tuh ya lama lah, suwi banget gitu, lama banget buat beli barang tas satu gitu atau apalah gitu. Yang mungkin kalau barang branded itu paling murah bisa dibilang ini ya kayak aksesoris ya jatuhnya ya, ke belt, kacamata yang harganya 2 juta, 3 juta, 4 juta gitu ya. Yang segituan, yang aksesoris doang gitu. Buat beli barang itu aja kalau misalnya aku sih kalau ada uang sisa baru aku beli gitu loh. Tapi kalau misalnya lagi nggak ada, aku lebih suka kayak ke mix and match. Jadi kalau buat aku namanya brand itu tuh nggak penting-penting banget gitu. Tapi ketika aku bisa beli brand itu menjadi kebanggaan tersendiri buat aku. Jadi kayak aku mikirnya tuh kayak kalau misalnya aku bisa beli brand ini, oh berarti duitku itu tuh udah bisa, maksudnya aku tuh mampu gitu loh buat beli barang-barang kayak gini gitu. Dan itu bukan buat pamer buat ke orang lain, tapi buat diri aku sendiri gitu. Itu kayak bisa
self reward. Self reward itu juga Self-reward. sebagai motivation buat aku buat berarti aku Iya, kita udah bisa, capek-capek kerja kan. dapat bisa beli barang lainnya gitu loh. Lebih ke situ sih aku. Berarti bisa dibilang ya barang branded tuh butuh juga kan? Butuh. Apalagi kita hidup di era ini, kita Iya. hidup di zaman ini di Betul, mana betul. yang namanya Kita nggak brand bisa itu munafik, penting. bener. Kita nggak bisa munafik Ya. sesuatu yang ya kita ngikutin zaman lah. Gitu sih kalau Betul. menurutku, karena kita juga bisa dibilang kerja capek-capek, kita butuh sesuatu yang buat nge-reward diri kita sendiri, entah itu branded kan bukan nggak cuman tas dan lain-lain, bisa jam gitu-gitu. Kita bisa nge-reward sesuatu buat diri kita tuh. Ini nih aku pernah punya ini waktu aku ngumpulin, Ada cerita sendiri ya? ada ceritanya gitu. Karena kan ada juga orang yang berpikiran apain sih beli barang mahal berjuta-juta gitu. Ya sebenarnya nggak masalah juga ada pikiran kayak gitu kan. Itu semua tergantung kita juga, kerjaan kita juga, kebutuhan kita juga. Lebih mengutamakan yang mana dulu gitu. Selagi kebutuhan kita atau pokoknya yang buat kita hidup sehari-hari itu udah tercukupi, ya kalau memang ada sisa yang buat reward diri kita sendiri ya nggak masalah kan. Betul. Ya memang harus yang pertama tuh yang buat hidup kita sehari-hari itu harus tercukupi dulu, jangan yang terus Jangan kita terus kamu beli barang branded terus kamu nggak bisa makan gitu. terus kan ada yang karena apa istilahnya ya, Kebelet eksis. kebelet branded. Jadi dia tuh kayak gengsi sama temannya mungkin. Iya. Karena kan kita juga sebenarnya harus melihat kondisi kita dan kondisi teman kita kan mungkin beda. Mungkin teman kita pakai brand A atau brand B, tapi kita mungkin kondisi keuangan kita belum bisa beli brand itu. Iya. Itu sebenarnya nggak masalah. Kita nggak bisa maksain kita harus beli itu. Tapi kadang juga ada juga orang yang wah kudu pokoknya wis nggak peduli gimana caranya lah, Bener. direlain, nanti akhirnya nggak makan. Sehari makan sekali, cuman buat beli barang branded gitu juga sebenarnya nggak bagus juga. Iya betul. Gitu. Nah kalau dari Fanya sendiri, kayak yang penting beli udah atau kayak tetap Menyesal. rasa pribadi itu bukan kayak kita punya ini satu, akhirnya jadi ketagihan. Oh, oke. Gitu nggak sih, kayak ketagihan gitu nggak, apa kalau kamu tuh cuman aku udah punya satu, ya udah aku bukan tipe yang orangnya ketagihan. Aku sih lebih ke ketagihan tapi bisa ditahan, nggak yang harus terus ketagihan terus wah berarti aku harus beliin lagi nih yang lainnya gini enggak sih. Aku lebih ke habis beli sesuatu terus kok aku pengen beli yang itu juga ya, tapi kalau nggak bisa beli ya udah ditahan aja dulu gitu, daripada ntar malah menyesal setelah beli terus tapi malah gopo gitu. Ya benar-benar. Nah, ada juga yang udah beli toh, akhirnya besok ngeliat koleksi lain. Pasti kan lihat koleksi lain, wah yang ini bagus nih, sebenarnya belum bisa beli tapi akhirnya dipaksa karena ketagihan itu kan. Tapi kita juga nggak bisa munafik, kadang ketagihan tuh hal yang lumrah. Kayak aku juga misalnya habis beli sepatu ini gitu, tiba-tiba besok lihat keluaran baru lagi kayak waduh kayak ini keren nih gitu kan, aku harus beli tapi gimana ya. Nah aku juga sama, aku masih orang yang bisa nahan. Tapi kadang kalau misalnya pengen banget tuh, cara ekspresiinnya datang ke store, dilihat, dicoba kan, keren nih. Oke lah pulang sebelum tangan nih bergerak ke dompet kan. Jadi kita udah Kartu. pulang gitu. Jadi kalau aku sih gitu. Ya bener. Jadi mungkin caranya biar daripada kepikiran ada yang Iya. udah kebawa mimpi gitu kan. Kebawa mimpi. Datanglah. Kamu gitu loh. Enggak sih kalau kebawa mimpi. Mungkin ada kan orang. Aku nggak kebawa mimpi tapi gambarnya tuh masih tersimpan di HP itu loh. Nah, itu sama aja. Malam ngeliat. Atau di save-savean Instagram tuh masih ada tuh loh. Fashion, setelah tadi kita ngobrolin tentang branded, sneakers dan lain-lain tuh, fashion kesukaan Fanya tuh yang kayak gimana? Aku sih sekarang lagi suka yang simple gitu. Kalau dari yang dilihatnya tuh lebih ke gombrong itu loh. Lebih suka yang kayak gitu sih daripada yang tight gitu. Tapi kalau misalnya pakai ya tergantung situasi dan kondisi. Kalau misalnya aku mau syuting apa gitu, ada konsepnya sendiri gitu ya. Aku pakainya baju yang kayak gitu. Cuman kalau misalnya dailynya aku lebih suka ke gombrong gitu, kayak cuman pakai celana longgar, kaos longgar, udah simple gitu. Kan sepatu lah pasti. iya,
fashion, terus lifestyle gitu kan pasti tiap tahun atau bahkan setiap season kan berubah tuh. Iya. Nah, kamu tipikal orang yang ngikutin nggak sih? Misalnya ternyata tahun ini gayanya yang booming gini, kamu ikutin. Atau enggak ternyata season selanjutnya tuh gayanya misalnya 80s atau edgy, balik ke zaman-zaman dulu. Kamu ikutin atau kamu tetap sesuai ya, kamu sukanya kayak gini ya kayak gini. Enggak yang kok fashionnya berubah gini aku harus ngikutin gitu. Aku karena ngikutin fashion, aku berubah-berubah juga. Tapi balik lagi ke kalau ke kenyamanan gitu. Kalau lagi males ya udah aku balik lagi ke diri aku yang cuman pakai apa adanya gitu. Tapi kalau misalnya aku gimana ya, beda sih kalau aku lagi di Indo sama aku lagi di Korea kemarin ini. Karena kalau di Indo kan mau pakai aneh-aneh juga susah gitu. Tapi kalau di sana tuh kayak tiap hari aku rasanya tuh pengen dandan gitu loh. Dandan tuh bukan dandan face doang, tapi dari atas sampai bawah gitu. Pengen dandan terus bisa gitu. Nyoba-nyoba lah ya. Jadi Gini explore gimana, sendiri gitu. explore style kita. Karena kalau di sini juga mungkin kepentok. Di sini tuh gimana ya? Dilihat banyak orang satu season kamu bilang tadi ke season terus kayak apa namanya iklim. Yang kedua itu tuh ke budaya balik lagi ke budaya kita, budayanya orang Indonesia gini gitu. Yang ketiga tuh lebih kayak religi enggak sih? Benar, religion, karena mungkin kalau pengen explore yang agak kebuka gitu jadinya kok pakai yang gitu sih gitu kan, jadi ya mungkin ketahan kalau di sini jadi ketahan. Kalau di sana tuh aku bisa fashion. explore gimana aja gitu. Karena juga kalau menurutku fashion style tuh ya bisa bilang penempatan tempat, dan nggak semua tuh bisa dianggap salah. Ya. Kita pakai pakaian kayak gini dianggap salah, padahal kan mungkin tempat juga kan, tempat kita bisa ngeliat gitu sih. Dan kita juga nggak boleh kayak lawang di Korea kayak gitu, masa di Iya. Indo nggak boleh kayak gitu ya. Lebih Nggak ke bisa juga menghargai aja sih, menghargai gimana budaya Menghargai setiap tempat gimana kan budaya setiap beda-beda tempat. gitu. Terus waktu dulu masih di Indonesia kan, style kesukaan kamu tuh gimana waktu dulu kamu masih di Indonesia? Apa kayak sama kayak sekarang ganti-ganti style, atau dulu tuh kamu stylenya gitu-gitu aja? Iya sih, kayaknya kalau dulu emang styleku gitu-gitu aja. Aku paling suka tuh cuman pakai kaos yang kegedean sama pakai hot pants atau enggak celana skinny jeans gitu. Jadi yang benar-benar yang penting sepatu aja. Dari dulu sih emang dari dulu sepatu. Tapi kadang-kadang tuh aku suka nyobain bajunya mami aku gitu. Baju-baju mami atau baju-baju oma atau jadi aku tuh kayak ada adat keluargaku tuh kalau baju udah nggak kepake dikasihin ke saudara gitu loh, yang lebih kecil atau yang lebih pas pakai. Kalau nggak kepake baru disumbangin atau dibuang gitu kan. Kalau baju itu kan lebih ke namanya sandang, itu kan lebih ke apa, bisa dipakai lagi gitu loh, nggak yang terus habis gitu, kecuali kalau emang udah rusak. Nah jadi dulu tuh aku sering coba-coba pakai baju mamiku waktu muda, baju papiku, baju omku, bahkan baju omku atau papiku yang pas zaman dulu tuh aku tuh coba pakai gitu loh, karena seru aja gitu nyobain baju-baju kan. Eranya beda ya, jadi tuh bisa di mix and match gitu. Orang baju hamil mami aku gitu, yang baju hamil kan kayak baju monyet gitu loh, tapi gede gitu karena hamil gitu kan. Itu tuh lucu banget, dalamannya dikasih tank top atau enggak turtleneck yang ketat terus panjang tipis gitu, jadi gemes lucu gitu, atau tank top gitu jadi lucu banget, pakai sneakers gitu, jadi seru aja. Lagi nyinggung turtleneck, sebenarnya kalau dibilang turtleneck aku tuh suka turtleneck loh, tapi kalau dipakai di sini agak kurang jadinya. Iya kan, karena kan turtleneck ke atas tuh sebenarnya fungsinya buat biar gak dingin kan. Kita pakai turtleneck ke mall gitu ya, orang waduh ngapain sih mas tuh gitu kan. Tapi kamu tahu nggak di Korea tuh, ya aku nggak tahu sih di sini iya apa enggak, tapi aku tuh baru tahu namanya turtlenecknya doang itu dijual terpisah tuh ada. Ininya tok. Jadi misah sama bajunya. Kamu nggak kelihatan sambungannya. Jadi di Korea tuh aku tuh sempet lihat, dan aku baru tahu waktu kemarin tuh kayak, loh kok turtleneck tapi kok bungkusannya tuh cuma segini gitu loh. Dan aku tuh lihat-lihat lagi tuh, oh ternyata dia tuh cuma ininya doang. Jadi kalau misalnya kamu pakai kaos atau apa gitu, atau enggak sweater biasanya,
Kamu pakai sweater, tapi dalamnya itu turtleneck gitu, biar nggak panas. Biar turtlenecknya doang gitu kali ya. Seolah-olah tuh kita pakai double gitu. Seolah-olah Dalamnya ya, pakai warna fashion lain gitu, gitu ya. Itu maksudnya kayak Oke, ternyata ada minimarketnya turtleneck-nya sana gitu loh. doang. Oke. Keren itu. Terus kayak sarung tangan sini doang sampai sini doang. Ya banyak gitu. Karena aku sempet pengen nyoba pakai, cuman kayak masih takut. Ya takut untuk explore aja, karena takut bener balik lagi ke yang obrolan kita tadi, kita anggap style kita bagus tapi nanti kalau kita keluar lihat orang kan belum tentu bagus, bisa dibilang norak gitu. Aku sih masih mikir ke sana. Pengen sesekali buat photoshoot biar buat bahan-bahan upload Instagram gitu. Cuman belum sempat aja. Karena kan kayak sekarang di Uniqlo gitu udah jual si turtleneck. Kayak pengen nyoba aja turtleneck, terus luarnya pakai jaket jeans. Gitu kan keren tuh. Kita pakai flanel yang oversize. Kayak kaos juga masih bagus kok. Turtleneck kaos. Cari yang bahannya lebih tipis aja. Terus menurut kamu ada yang perbedaan yang kelihatan banget nggak sih fashion di Indonesia sama di Korea tuh? Yang kelihatan beda banget kayak mungkin apanya gitu. Enggak sih, kalau aku bilang enggak loh ya. Cuman mungkin karena selain yang terbatas tadi gara-gara 3 hal itu tadi, menurut aku enggak ada sih. Cuman karena orang Indonesia kan emang kulitnya kan seperti ini gitu, dibandingkan dengan pandangan orang zaman sekarang yang standar standar kecantikan atau standar beauty standar orang kan beda-beda kan. Ada yang bilang kayak ya kulitmu tuh harus putih gitu, Pakai kayak gitu kulitnya harus putih. iya gitu. Sebenarnya enggak juga sih, mungkin karena emang orang zaman sekarang ngelihatnya dari ya beauty standarnya itu sih, karena orang Korea kan orang kulit putih semua Ya kebanyakan gitu. memang mayoritas kulitnya putih, jadinya buat ngapa-ngapain bisa dibilang bebas. Kalau di sini kayak buat nge-explore tuh dari kulitnya tuh kayak mereka masih ragu buat berani nyoba gitu-gitu sih. Nah, kayak aku tuh kerennya, makanya tadi aku bilang ada kiblat style ke Amerika tuh, karena Amerika ada yang kulit hitam, orang kulit putih. Nah mereka tuh sama berani nge-explore gitu. Orang kulit hitam ya berani pakai yang kayak gitu, yang mungkin di mata orang Indonesia tuh kayak nggak cocok, tapi ya ternyata bagus-bagus aja. Mungkin ya kebanyakan anak-anak muda di Indonesia mungkin masih takut, jadi kayak ya main-main aman aja sih, kayak kamu tadi kaos hitam gitu-gitu, belum berani nabrak-nabrakin fashion. Sebenarnya ya emang nggak boleh takut explore sih, nggak boleh takut. Kalau menurutku sih gitu sih. Biasanya orang kulitnya agak gelap tuh paling takut pakai warna cerah bajunya, yang kayak yang shock gitu atau neon segala macam gitu. Kemarin kan sempet tuh warna neon kan sempet booming tuh kan, takut. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, malah keren tuh nggak sih kalau misalnya bajunya shock pink, terus orangnya kulitnya warnanya eksotik gitu, malah keren nggak sih? Yang penting kayak ya istilahnya berani aja, berani dulu, dan kita harus mikir mix and match-nya. Kalau kita atasnya pakai warna apa yang neon kayak pink gitu, celananya hijau neon. Celananya dibikin kalem aja lah. Celananya dibikin kalem. Hijau neon. Sepatunya main kalem gitu. Jadi orang tuh ada fokusnya. Main poinnya. Terus selama di sana kan pasti udah sering belanja kan. Entah itu barang brand-brand lokal, brand kayak Nike dan lain sebagainya. Nah, waktu belanja di sana sama waktu belanja di sini ada perbedaan harga nggak? Maksudnya kayak setelah di Korea belanjanya mahal-mahal gitu, atau wah ternyata di Korea lebih murah ya. Banyak loh orang berpikiran tuh belanja di luar negeri itu lebih murah. Makanya orang tuh banyak yang suka pergi ke luar negeri biar mereka tuh belanja. Tapi ada juga yang ternyata harganya sama aja. Itu ada betulnya sih menurut aku. Yang mana yang benar? Yang harus lebih pergi murah. ke luar negeri dulu. Biar lebih murah. Iya, sebenarnya bukan biar lebih murah, terlihat lebih murah. Karena sebenarnya harga nggak jauh beda. Misalnya lokal brand di sini kaos yang paling mahal itu kan 200-300 ribu. Lokal brand sana itu sekitar 400-500 ribu. Maksudnya beda harga 200 ribu, maksudnya nggak nyampe 2 kali lipat. Ada yang sampai 2 kali lipat, ada yang sampai 3 kali lipat. Cuman secara kualitas tuh beda sih. Terus secara bentuknya yang gimana ya? Kalau di sini belanja baju murah itu kan paling 50 ribu. 50 ribu itu udah dibilang murah gitu kan. Murah dan bagus di sini. Kayak baju-baju fashion cewek, apalagi cewek kan gampang kan nyari namanya baju itu 50 ribu. Yang paling cuman kayak kaos atau yang keluyur, yang bahannya tuh keluyur
enak gitu loh, nyaman. Bahan-bahannya Kayak gitu. santai lah. Tapi kalau bentuknya itu loh yang nggak, menurut aku sih, yang bentuknya tuh yang kurang menurut aku. Kalau di Indo, kalau di sana itu baju seharga ya itu tadi 300-400 ribu, tapi itu kamu bisa pakai itu lagi dan kayak Keren ya. iya, bisa kamu bentuk-bentuk lagi gitu loh, masih kelihatan keren gitu. Jadi buat aku kalau secara fashion aku lebih suka belanja di sana daripada beli di sini. Di sini. Terlihat lebih murah walaupun harganya sedikit lebih mahal. Ya, berarti nggak nyesel. Berarti sebenarnya hampir sama ya sebenarnya harga tuh. Ya, Cuman kayak kalau di luar tuh kita bisa terlihat lebih murah karena mungkin kan mata uangnya di sana kan beda. Atau ya mungkin kalau bisa dibilang lebih murah tuh kadang elektronik. Kalau elektronik bisa. Terus bisa jadi penutup juga. Kalau menurut kamu tuh desainer-desainer di sana tuh bagus-bagus nggak? Desainer-desainer yang udah terkenal atau mungkin malah ternyata anak-anak muda tuh banyak yang jadi desainer. jadi aku sih waktu di sana itu sempet jalan-jalan gitu. Aku kan nggak ngerti desainer tuh nggak ngerti banget ya. Di Indo aja aku juga nggak ngerti desainer yang kayak gimana gitu. Cuman orang sana tuh berani, misalnya kamu beli baju polos gini terus sama sana dipotong-potong sendiri, dibentuk, ditambahin gitu loh. Aku pernah ke toko, ada di sana tuh ada toko yang jual itu tuh bukan desainer terkenal, cuman dia tuh orang biasa yang emang suka ngerombak baju. Berani ini ya, berani nge-explore ya. Jadi yang branded atau yang nggak branded tuh sama dia tuh dirombak gitu, dicat lagi. Terus dari yang branded juga aku sempet lihat tuh ada jaket Versace-nya dia, jaket Versace tapi sama dia dipotong terus Waduh. dikasih let's rating gitu loh. Keren Itu juga keren, tuh. itu keren banget sih, sumpah parah. Di sana tuh lebih ke berani-berani ya. Ya mungkin juga di sini ada juga tapi mungkin masih belum banyak yang ke expose, belum banyak yang ke explore dan anak-anak muda tuh sekarang lebih, setauku ya, ini nggak offense, kayak setauku tuh masih banyak anak muda yang masih ngikutin style yang lagi booming apa diikutin tapi nggak berani untuk nge-explore. Jadi kayak mungkin aku beli hoodie ini karena hoodie ini lagi booming bentuk kayak gini, tapi dia nggak berani nge-explore karena kalau menurutku bagusnya kita berani nge-explore tuh biar kita tuh kayak ya bentuk kayak gini ya akhirnya yang punya cuma kita sendiri kan kalau kita berani nge-explore tuh. Jadi nanti bisa muncul desainer-desainer baru kan kalau mungkin nanti teman kalian suka ngelihat. Masih banyak yang cari aman ya. Ya, menurutku pribadi ya teman-teman. Jadi menurutku pribadi itu masih banyak yang cari aman. Jadi Tapi sekarang udah mendingan loh, aku udah sering lihat di sekarang TikTok itu serius loh. TikTok ya. Banyak yang bikin apa namanya? TikTok kan sekarang lagi booming banget kan. Terus banyak yang ngevideoin gitu kayak baju ini terus dibikin sama dia gini-gini, jadinya kayak gini. Terus keren aja gitu. Maksudnya aku sih seneng gitu ngelihat orang yang kayak dia berani explore, berani show themselves gitu. Itu juga buat teman-teman yang masih takut kayak aku tuh punya pakaian ini, punya celana ini atau punya sneakers ini, tapi akan ada yang ngerasa ternyata sneakersnya tuh sama gitu kan. Sekarang tuh sneakers ini ternyata pas dia jalan gitu kok sama kayak yang lain sih. Nah itu saatnya kalian coba beranilah explore, diapain gitu. Karena aku juga nanti next konten aku ada sama temenku tuh bakal nyoba nganeh-nganehin hoodieku. Iya, aku hoodie juga sama loh, sepatu. mau Jadi ngecat celana jeansku. jadi biar kayak ya seolah-olah tuh brand ini mungkin banyak yang punya, tapi bentuk kayak gini punya aku sendiri karena ya cuman ini satu. hasil nyeleneh-nyeleneh dari aku gitu sih. Jadi buat teman-teman ya ayolah berani explore, siapa tahu nanti teman kalian suka atau kalian upload di Instagram mungkin banyak yang tertarik dan itu mungkin bisa jadi peluang kalian jadi desainer, nggak ada yang tahu loh. Jadi ayo coba. Namanya fashion nggak ada matinya nggak Iya, sih? benar. Ini aja nih aku pakai punyanya papi aku loh. Nah nggak ada yang tahu kan. Nih, ini aja mereknya Cardinal loh. Jadi nggak ada yang tahu, tapi kalau dipakai ya keren karena balik lagi ke obrolan kita yang tadi itu gimana caranya mix and match kita. Aku keren nggak? Kalau dari aku nih, jujur ya aku nggak karena aku lagi sama dia. Jujur tadi pas ketemu pas pertama dia datang aku lihat keren fashion dia. Jadi kayak beberapa hari yang kemarin aku ngelihat style Jepang itu kayak gini, pakai kayak outer gombrong, outer oversize, celananya gombrong, terus sepatunya kita nge-explore lah, terserah pakai yang high, Converse atau Jordan gitu, keren, jujur keren. Dan memang sekarang aku lebih suka ke celana-celana yang enggak yang ketat gitu
gitu. Oke. Thank you. Menurutku itu sih obrolan kita. Wih. Lumayan panjang, 2 jam. 2 jam. Yang sejam nggak kerekam. Yang sejam nggak kerekam. Jadi buat kalian, Muto. buat kalian thank you banget yang udah nonton podcast ini di YouTube atau yang udah dengerin di Spotify atau di tempat-tempat lain. Ya. Thank you. Jangan lupa di subscribe juga channel ini. Terus Semangat dong, semangat. channelnya Fanya juga subscribe. Wes lemes. Apa channelnya Fanya? Channel aku Zavanya. Javanya. Iya. Di subscribe, di follow juga Instagramnya apa? Zavanya Medi. Javanya Medi. Follow juga Instagramku Nizar_Miftah. Oke. Di Makasih follow. juga buat Mas Rizar udah ngundang Fanya ke sini. Karena ya daripada kita gabut ngapain kan? Karena pandemik ini. Corona. Jadi kita yang ngobrol-ngobrol aja. Tapi kita tetap dalam anjuran pemerintah sama kita tetap pakai hand sanitizer, kita tetap pakai masker Dalam perlindungan Tuhan. dalam perlindungan. Kita masih tetap self Jaga jarak. distancing ya, teman-teman. Jadi kalian juga jangan lupa jaga kesehatan. Kira-kira kalian pengen aku bikin konten apa lagi bareng Fanya? Kalian bisa tinggalin di komen buat yang nonton lewat YouTube yang Beauty. ya jangan beauty dong. Terus yang suka dengerin di podcast, kalian bisa notice kita, bisa nyaranin kita lewat Instagram kita masing-masing. Sebenarnya yang pengen aku bikin sama Fanya tuh kita ke tempat-tempat thrifting. Jadi kayak challenge dengan budget misalnya segini nih, mentok nggak boleh lebih. Kita bisa dapat apa aja. Wih, seru Nanti tuh. di videoin mix and match-nya. Itu seru, tapi karena kondisinya masih begini, ya kita nunggu selesai dulu, kita nunggu aman dulu. Oke, gitu aja. Sorry kalau kita masih banyak salah kata, ada yang kurang, kita mohon maaf. See you di video selanjutnya. Aku Nizar, Aku Fanya. bye-bye. Bye-bye.